Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggraini dengan NIM 22 20 20 60 28. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Feli Ramuri, pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil proposal metopen saya yang berjudul yaitu pengembangan Ekomed dengan konteks cerita rakyat legenda Pulau Kemaro pada materi aritmatika sosial. Nah, di sini dilatar belakangi oleh yaitu kurikulum itu mengalami sejumlah perubahan pada saat ini. Sedangkan kurikulum yang saat ini digunakan yaitu menggunakan kurikulum Merdeka yang telah dikenalkan sejak tahun 2018. Kurikulum Merdeka itu merupakan pergeseran yang sangat signifikan, khususnya untuk matematika yang mempengaruhi pembelajaran matematika. Kemudian fokus pada pemahaman konsep dan penerapan dalam kehidupan nyata. Salah satu materi yang berkaitan dengan kehidupan adalah aritmatika sosial. Peserta didik itu sering kesulitan dalam memahami konsep sehingga hasil belajar mereka rendah. Di sini itu diperkuat oleh data dari penilaian internasional atau PISA, di mana pada tahun 2018 nilai PISA itu mencapai 379 dengan peringkat 73 dari 79 negara, yaitu pada tahun 2022 itu dengan skor yaitu 366 dengan peringkat yaitu 64 dari 81 peserta. Nah, di sini mengalami penurunan. Nah, solusi dari mengatasi rendahnya hasil belajar peserta didik melalui pengembangan media pembelajaran yang interaktif, kontekstual dan berbasis budaya lokal. Atau di sini saya mengembangkan media Ekomed yang menawarkan pendekatan visual dan naratif, memadukan unsur komik digital dengan muatan edukatif. Kemudian dengan mengangkat cerita yaitu legenda Pulau Kemaro. Peserta didik tidak hanya belajar konteks matematika secara visual dan naratif, tetapi juga diperkenalkan pada nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan mereka. Sehingga upaya pada permasalahan ini, peneliti yaitu tertarik untuk meneliti mengenai pengembangan Ekomed dengan konteks cerita rakyat legenda Pulau Kemaro pada materi aritmatika sosial diharapkan dapat mengatasi permasalahan hasil belajar siswa. Kemudian rumus masalah di sini yaitu terdapat apakah Ekomed ini valid, yang kedua itu yaitu kepraktisan, yang ketiga yaitu efektivitas. Kemudian tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui kevalidan dari pengembangan Ekomed, yang kedua yaitu kita mengetahui kepraktisan dari pengembangan Ekomed, yang ketiga yaitu untuk mengetahui efektivitas dari Ekomed dalam konteks cerita rakyat legenda Pulau Kemaro. Kemudian manfaatnya yaitu terdapat manfaat teoritis, kemudian manfaat bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Bagi pendidik itu membantu guru dan memberikan pemahaman kepada peserta didik melalui Ekomed dengan konteks cerita rakyat. Kemudian bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan kemampuan peneliti dalam membuat Ekomed. Selanjutnya terdapat 7 tinjauan pustaka. Yang pertama itu media pembelajaran. Di sini media pembelajaran kita dalam kelas itu dalam proses belajar mengajar biasanya kita melakukan komunikasi. Agar komunikasi itu efektif itu dapat menggunakan alat bantu yaitu media, di mana media itu dalam bahasa Arab itu perantara atau pengantar, sehingga media dapat menjadi jembatan antara guru dengan peserta didik dalam menyampaikan materi. Nah, jenis-jenis media di sini yaitu seperti teknik TI, cetak, audio, visual, multimedia. Kemudian yaitu kajian pustaka mengenai Ekomed. Ekomed di sini merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan komik digital sebagai media peran penyampaian materi. Nah, di sini terdapat elemen-elemen dan jenis-jenis Ekomed. Elemen-elemen Ekomed yaitu seperti panel, parit, balon kata, ilustrasi, dan cerita. Jenis-jenisnya yaitu seperti komik street, komik buku, digital, maupun edukasi. Nah, selanjutnya Canva atau aplikasi yang digunakan di sini
Canva itu merupakan aplikasi penyediaan berbagai alat penyediaan desain seperti poster dan lain-lain, sehingga Canva dapat menjadi tools untuk mendesain komik seperti karakter, latar belakang, balon kata, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu cerita Pulau Kemaro dapat dilihat di proposal saya. Selanjutnya yaitu mengenai kriteria produk, di mana kriteria produk kita dapat lihat dari masalah dan tujuannya, yaitu valid, praktif, efektif, di mana dikatakan valid itu melalui rangkaian kevalidan dari para ahli media, materi, dan bahasa. Kepraktisan itu membantu mereka dalam memahami materi. Efektivitas itu apakah efektif untuk hasil belajar. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan desain riset atau R&D, biasa dikenal secara umum itu pengembangan. Nah, di sini menggunakan model EDI, di mana model EDI itu ada 5 tahapan, yaitu pertama analyze, design, develop, implementasi, dan evaluation. Kemudian lokasi ini akan diterapkan di SMP pada jenjang kelas 7. Selanjutnya prosedur penelitian. Nah, sesuai dengan desain EDI tadi, yang tahap pertama itu kita tahap menganalisis, di mana pada tahap menganalisis ini digunakan untuk mengetahui perlunya pengembangan bahan ajar. Nah, pada tahap analisis ini itu kita menganalisis kurikulum, menganalisis kebutuhan, terus menganalisis peserta didik. Selanjutnya pada tahap desain. Pada tahap desain ini peneliti sebelumnya telah mengetahui keperluan apa saja yang ada di sekolahan tersebut. Nah, pada tahap desain ini peneliti melakukan mendesainan menggunakan Canva. Nah, di sini terdapat alur pendesainan pengembangan komik, yaitu seperti cover, kata pengantar, petunjuk penggunaan, CP, TP, terus pengenalan tokoh, terus ilustrasi e-commerce, daftar pustaka, cover belakang, kemudian ada storyboard. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Pada tahap ketiga itu ada tahap pengembangan. Di sini peneliti akan mengembangkan produk awal. Setelah produk awal itu selesai, maka akan diuji oleh ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa. Jika terdapat revisi, itu akan merevisi media atau produk tersebut agar kemudian menyempurnakan produk sebelum diimplementasikan. Nah, pada tahap pengembangan ini, peneliti melakukan uji coba kepada uji coba terbatas dan uji coba kecil. Apabila itu sudah teruji praktis dan merevisi produk tersebut, akan melakukan tahap keempat, yaitu implementasi. Sehingga pada tahap implementasi ini kita dapat mengetahui berapa praktis e-commerce itu dan berapa baik itu mempengaruhi hasil belajar siswa setelah pemakaiannya. Kemudian yaitu pada tahap evaluasi, di mana data yang dikumpulkan digunakan untuk menentukan revisi apa yang harus dilakukan. Nah, di sini yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, angket, dan tes, di mana untuk observasi kita mengetahui masalah yang ada di sekolahan tadi. Wawancara itu kita mewawancarai peserta didik dan guru. Angket itu kita untuk validasi materi, validasi bahasa, media, dan untuk peserta didik. Kemudian tes yaitu post-test, ada pre-test. Nah, selanjutnya teknik analisis data di sini menggunakan dua teknik analisis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di mana kualitatif itu dianalisis sesuai pada saran dan komentar hasil validasi dari ahli materi, media, pendidik, dan respon dari peserta didik yang telah menggunakan e-commerce. Kemudian kualitatif yaitu kita menganalisis angket validasi, angket kepraktisan, angket hasil tes, dan analisis hasil wawancara.
Untuk analisis angket validasi itu untuk untuk mengetahui apakah itu media pembelajaran yang kita kembangkan itu valid. Untuk kepraktisan, apakah media kita itu valid, untuk mengetahui apakah media tersebut itu praktis. Terus untuk analisis hasil tes itu untuk mengetahui seberapa efektivitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.